Terik matahari siang itu membakar atap-atap seng pasar Tanah Abang. Bau keringat bercampur aroma bakso rebus yang menggoda, memenuhi udara yang sesak. Di antara hiruk-pikuk pedagang dan suara klakson bajai yang bersahutan, tampak seorang pria tua mendorong gerobak sederhana. Namanya Pak Warto, tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari, tapi langkahnya tegap dan tenang, seolah membawa beban masa lalu yang tak terlihat oleh mata dunia. Setiap hari, Pak Warto tiba di pasar sebelum subuh. Ia mempersiapkan kuah baksonya dengan hati-hati, seperti seorang maestro yang sedang menyiapkan simfoni terakhir. Kuah bening yang ia racik tak hanya hasil resep dapur, tapi juga racikan pengalaman hidup puluhan tahun. Pedagang lain menghormatinya, ia dikenal jujur, sopan, dan selalu menolong siapapun yang kesulitan. Tapi di balik senyum sabarnya, tersimpan sesuatu yang misterius, auranya berbeda, seakan ada kekuatan yang bersembunyi di balik tatapan matanya. "Pak Warto, nanti jangan jualan di jalur depan, ya," katanya preman pasar mau narik lagi, bisik seorang ibu penjual sayur pagi itu. Pak Warto hanya tersenyum tipis. "Rezeki nggak bisa dipalak, Bu. Kalau takut, ya mereka makin berani," jawabnya tenang sambil meniup uap panas dari mangkok baksonya. Kata-kata itu terdengar ringan, tapi menyimpan keyakinan yang dalam, keyakinan seorang yang pernah berdiri di medan tempur kehidupan. Di tengah keramaian, anak-anak kecil sering duduk di bangkunya, mendengarkan kisah Pak Warto tentang kebaikan dan kesabaran. Tak ada yang tahu, pria tua yang mereka panggil Pak De Bakso, itu dulunya adalah seorang pendekar sakti dari Kediri, seorang guru besar perguruan silat yang pernah disegani di tanah Jawa Timur. Ia meninggalkan dunia persilatan setelah kehilangan murid kesayangannya karena pertarungan antar perguruan. Sejak hari itu, ia bersumpah untuk hidup damai, tanpa kekerasan, tanpa nama besar. Namun, Tanah Abang bukan tempat yang tenang. Preman-preman muda mulai berkeliaran, memalak pedagang kecil, mengambil uang tanpa belas kasihan. Pak Warto sering melihatnya dari jauh, tapi ia memilih diam. Ia tahu, setiap perkelahian hanya menumbuhkan dendam baru. Dalam diamnya, ia berdoa, semoga mereka sadar sebelum terlambat. Sore itu, saat matahari hampir tenggelam, Pak Warto menyandarkan tubuhnya di samping gerobak. Ia menatap langit oranye, matanya sayu tapi berwibawa. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma kuah bakso dan sedikit kenangan masa lalu. Tiba-tiba, samar-samar ia mendengar suara keras, bentakan preman terhadap seorang pedagang muda. Ia menoleh, wajahnya datar, tapi nadinya bergetar pelan. Ada sesuatu di dalam dadanya yang mulai bergerak, sesuatu yang selama ini ia tahan. Dunia memang tidak pernah berubah, gumamnya lirih. Tangannya menggenggam sendok kayu dengan erat. Ia melihat seorang preman merampas uang dagangan seorang ibu, lalu menendang baskom sayur hingga terbalik. Seketika matanya menatap tajam, tenang tapi berbahaya, seperti ombak besar yang sedang menunggu saatnya pecah. Pak Warto berdiri perlahan, menutup gerobaknya, dan berjalan ke arah keributan itu. Langkahnya ringan tapi mantap, setiap pijakannya seolah membawa getar bumi. Di pasar yang mulai sepi, hanya terdengar suara sendok kayu memantul di atas mangkuk logam, tanda bahwa hari ini, Tanah Abang akan menyaksikan sesuatu yang tak pernah mereka lupakan. Suasana sore di pasar Tanah Abang yang biasanya riuh, kini mendadak mencekam. Para pedagang satu persatu menutup lapaknya lebih awal, takut dengan kehadiran sekelompok pria berwajah bengis yang berjalan seperti penguasa jalanan. Di antara mereka, berdiri seorang bertubuh besar, bertato naga di lengan kanan, mengenakan rantai perak di leher, dialah Bang Rambo, kepala preman pasar yang ditakuti banyak orang. Suaranya keras, langkahnya berat, dan matanya menyapu setiap kios seperti mata elang mencari mangsa. "Mana iuran keamanan bulan ini? Hah!" teriak Rambo sambil menendang ember milik pedagang buah. Tak ada yang berani menjawab. Beberapa pedagang menunduk, pura-pura sibuk membereskan dagangan. Rambo tertawa sinis, lalu mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya, dan meniup asap ke udara dengan wajah sombong. "Kalau mau aman, bayar. Kalau enggak, ya siap tanggung akibatnya," katanya, sambil menatap satu persatu wajah pedagang ketakutan itu. Di sudut pasar, Pak Warto memperhatikan semua itu dengan mata tajam tapi tenang. Ia baru saja selesai membereskan gerobaknya. Hatinya menolak ikut campur, tapi nuraninya memberontak. Ia tahu, ketakutan yang dibiarkan tumbuh akan menjadi penyakit yang menggerogoti keberanian orang-orang baik.
Saat itulah matanya tertuju pada seorang ibu tua yang memeluk keranjang sayur sambil menangis. Rambo baru saja merampas uang hasil jualannya. Sudah cukup, gumam Pak Warto lirih. Ia melangkah pelan mendekat, mendorong gerobaknya yang kini kosong. Suara roda gerobak itu terdengar lembut, tapi cukup untuk menarik perhatian Rambo. Loh, ini siapa nih? Tukang bakso juga mau setor. Rambo menatap sinis. Para anak buahnya tertawa, menyoraki dengan kasar. Tapi Pak Warto hanya tersenyum tipis, menatap Rambo tanpa rasa takut. Saya cuma mau bilang, ucapnya tenang, rezeki orang jangan kau rampas, nak. Dunia ini sudah sempit, jangan kau buat makin sesak dengan keserakahan. Suaranya pelan, tapi menusuk, membuat pasar yang tadinya riuh mendadak sunyi. Rambo menatapnya dengan wajah heran, lalu tertawa terbahak-bahak. Wah, ini tukang bakso berani juga ya. Jangan sok jadi pahlawan, Pak Tua. Ini Tanah Abang, bukan tempat ceramah. Rambo mendekat, menepuk-nepuk pipi Pak Warto dengan kasar. Anak buahnya mengelilingi mereka, bersorak sambil memprovokasi. Namun, di balik wajah sabar Pak Warto, terselip ketenangan yang justru membuat suasana semakin tegang. Ia tidak marah, tapi matanya menyimpan sesuatu, bayangan masa lalu yang dulu ia kubur dalam-dalam. Kalau kamu masih punya orang tua, ucapnya lirih, pulanglah. Sebelum penyesalan datang terlambat. Kata-kata itu membuat Rambo mendengus marah. Ia meninju meja jualan di dekatnya, membuat piring dan mangkuk beterbangan. Lu pikir gue takut sama tukang bakso? Teriaknya. Dengan cepat, ia meraih leher baju Pak Warto. Tapi sebelum sempat menariknya, tubuhnya justru terpental mundur, seperti ada kekuatan tak terlihat yang menolak dengan keras. Semua orang terdiam. Rambo jatuh tersungkur, menatap Pak Warto dengan mata membelalak. Pak Warto berdiri tegak, napasnya tenang, matanya tajam menatap sekeliling. Aku tidak ingin melukai siapapun, katanya pelan, tapi menggema di seluruh pasar. Tapi jangan ganggu orang yang mencari nafkah dengan jujur. Angin sore berhembus lebih kencang, membawa debu pasar berputar di sekitar mereka. Dalam sekejap, wajah-wajah para pedagang yang tadinya ketakutan kini berubah. Ada harapan kecil di sana, seolah mereka baru menyaksikan cahaya di tengah gelapnya keserakahan. Rambo bangkit perlahan, menatap tajam dengan amarah membara. Baiklah, Pak Tua, katanya sambil meludah ke tanah, kalau lu mau main hero, siap-siap. Besok gua datang lagi, bawa semua anak buah gua. Dan sejak hari itu, desas-desus mulai menyebar di pasar Tanah Abang, bahwa tukang bakso tua yang kelihatannya lemah itu bukan orang biasa. Pagi itu pasar Tanah Abang terasa berbeda. Udara masih lembab oleh sisa hujan malam, tapi suasana di antara para pedagang dipenuhi kecemasan. Mereka berbisik-bisik, menatap ke arah jalan masuk pasar. Semua tahu, hari ini Bang Rambo akan datang lagi, dan kali ini, ia tak sendiri. Puluhan preman dari berbagai blok pasar kabarnya sudah ia kumpulkan. Dia dendam sama Pak Warto, bisik seorang pedagang rokok, katanya malam ini Tanah Abang bakal bergetar. Namun di tengah kegelisahan itu, Pak Warto tetap seperti biasa. Ia datang dengan gerobak kayu tuanya, menyalakan kompor kecil, dan mulai menyiapkan bakso dengan tenang. Uap kuah bening mengepul, aroma daging dan bawang goreng menyeruak ke udara, seolah tak ada bahaya yang mengintai. Hidup ini tetap harus berjalan, katanya sambil tersenyum pada seorang anak kecil yang menunggu semangkuk bakso. Senyum itu menenangkan, tapi di baliknya ada mata yang terus memperhatikan sekeliling, seperti seekor macan tua yang sudah tahu arah datangnya bahaya. Menjelang siang, suasana pasar mendadak gaduh. Dari kejauhan terdengar suara motor-motor besar meraung memasuki area pasar. Orang-orang buru-buru menyingkir, menutup lapak, sebagian lari ketakutan. Rambo datang bersama belasan anak buahnya, dengan wajah penuh amarah dan arogansi. Mereka berteriak-teriak, menendang meja dan ember yang ada di jalan, membuat para pedagang gemetar. Mana si tukang bakso sialan itu? Keluar kau, Pak Tua sok jagoan. Suara Rambo menggema, membuat udara pasar terasa tebal oleh ketegangan. Pak Warto berdiri pelan dari bangkunya. Ia menatap Rambo dengan tenang, lalu menatap ke arah gerobaknya. Di sanalah kehidupannya berada, sumber rezeki, kenangan, dan simbol kedamaiannya selama ini. Tapi kini, segerombolan manusia rakus hendak merusaknya. Aku sudah bilang kemarin, katanya lembut namun tegas, aku tidak ingin berkelahi. Aku hanya ingin berjualan. Kata-kata itu sederhana,
tapi keluar dari mulutnya seperti doa yang menahan badai. Namun bagi Rambo, kata-kata itu terdengar seperti penghinaan. Ia mendengus, lalu menendang gerobak bakso itu dengan keras. "Kalau lu nggak mau bayar, gua pastiin lu nggak bisa jualan di sini lagi," teriaknya. Gerobak kayu tua itu terguling, mangkuk-mangkuk pecah, kuah panas tumpah ke tanah, dan pentol-pentol bakso menggelinding di antara debu dan air comberan. Semua orang yang melihat menahan napas, bukan karena takut pada Rambo, tapi karena mereka tahu, itu kesalahan besar. Pak Warto memejamkan mata sesaat. Napasnya perlahan tapi berat. Sejenak ia terdiam, lalu membuka matanya kembali, dan tatapan itu berubah. Tatapan seorang pendekar lama yang sudah menahan terlalu banyak sabar. Suara di pasar seolah menghilang, hanya terdengar desiran angin yang membawa aroma kuah bakso hangus. "Kau hancurkan rezeki orang, Rambo," suaranya pelan tapi menggetarkan dada siapapun yang mendengarnya, "dan sekarang, kau akan belajar arti dari hormat." Rambo maju dengan marah, melayangkan tinju ke arah wajah Pak Warto. Tapi sebelum sempat menyentuh, tangan Rambo terhenti di udara, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahan. Dalam sekejap, Pak Warto menggerakkan tangannya pelan, dan tubuh besar Rambo terhempas ke belakang, menghantam tumpukan sayur. Semua orang terpana. Anak buah Rambo spontan menyerbu, tapi setiap yang mendekat, langsung terlempar tanpa tahu apa yang terjadi. Pasar Tanah Abang berubah menjadi saksi dari kebangkitan seseorang yang selama ini mereka pandang sebelah mata. Tukang bakso tua itu bukan lagi sekadar pedagang, ia kini berdiri sebagai penjaga keadilan, membawa angin dari masa lalu yang penuh kehormatan dan keberanian. Dari gerobak yang hancur, lahir kembali sosok Ki Warto Wibisono, guru silat Kediri yang konon memiliki ilmu kebal yang tak tertandingi. Asap tipis dari kuah bakso yang tumpah masih mengepul di udara, bercampur dengan debu dan aroma besi panas dari knalpot motor-motor preman yang berjejer di pinggir pasar. Para pedagang hanya bisa menatap dengan mata kosong, gerobak Pak Warto, yang setiap hari menjadi sumber penghidupan mereka semua, kini hancur berantakan. Bakso berserakan di tanah, kuahnya bercampur lumpur, mangkuk-mangkuknya pecah. Tapi yang paling menyakitkan bukan benda-benda itu, melainkan harga diri dan ketenangan yang ikut diinjak bersama roda kekuasaan para preman. Rambo bangkit dengan susah payah, darah menetes dari pelipisnya, tapi amarah di wajahnya belum padam. "Lu kira gua takut? Hah, Pak Tua sialan!" teriaknya, menarik besi panjang dari tangannya salah satu anak buahnya. Ia melangkah maju lagi, meski tubuhnya masih bergetar. Sementara itu, Pak Warto berdiri diam di depan gerobaknya yang sudah rusak. Tangannya perlahan menyentuh papan kayu yang retak, kayu itu ia rakit sendiri. Ia paku dengan tangan tuanya, dengan keringat, doa, dan cinta. "Dulu aku tinggalkan dunia keras untuk hidup damai," gumamnya lirih, matanya memandangi bekas tumpahan kuah bakso di tanah, tapi rupanya dunia tak pernah memberi tempat bagi kedamaian. Angin berhembus pelan, membuat sisa asap dari kompor yang roboh berputar seperti kabut tipis di sekelilingnya. Seketika, suasana pasar terasa berubah. Burung-burung yang tadi bertengger di atap seng mendadak terbang bersamaan, seperti tahu akan datangnya sesuatu yang besar. Rambo mengayunkan besinya ke arah Pak Warto. Tapi sebelum besi itu menyentuh, tangan Pak Warto terangkat, gerakan lambat, namun menimbulkan hentakan keras yang membuat udara di sekitarnya bergetar. Dalam sekejap, besi itu terpental, dan tubuh Rambo kembali terlempar, menabrak tumpukan peti sayur. Suara benturannya keras, menggema di seluruh pasar. Anak buah Rambo mundur beberapa langkah, wajah mereka pucat. Salah satu berbisik ketakutan, "Bang, dia bukan manusia biasa." Pak Warto menatap mereka satu per satu. Tatapannya tajam, tapi tak ada kebencian di sana, hanya ketegasan seorang guru yang sedang menegur muridnya. "Kalian pikir kuat itu berarti menindas yang lemah," katanya perlahan, suaranya menggema di antara bangunan pasar yang sunyi. "Kekuatan tanpa welas asih hanyalah jalan menuju kehancuran." Beberapa pedagang mulai menangis pelan, bukan karena takut, tapi karena tersentuh oleh kebijaksanaan yang keluar dari seorang yang mereka kira hanya tukang bakso. Rambo mencoba berdiri lagi, dengan wajah penuh amarah dan malu. "Lu, siapa sebenarnya?" teriaknya terbata. Pak Warto menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia menyebut nama yang sudah ia kubur dalam diam. "Aku dulu dikenal sebagai Ki Warto Wibisono, dari perguruan silat Setia Nala, Kediri." Suaranya datar,
Tapi setiap suku katanya seperti gemuruh yang membuat bulu kuduk berdiri. Suasana pasar terdiam total. Nama itu bukan nama sembarangan, di dunia silat Jawa, nama itu dulu adalah legenda. Anak buah Rambo saling pandang, beberapa langsung mundur dengan wajah pucat pasi. Ki Warto Wibisono, bukankah dia, yang dulu kebal bacok? Bisik salah satu dari mereka. Rambo tak percaya, tapi rasa takut mulai menembus egonya. Ia berteriak histeris, menyuruh semua anak buahnya menyerang. Tapi seperti daun kering melawan badai, satu persatu mereka tersungkur tanpa sempat menyentuh ujung baju Pak Warto. Gerakannya lembut, tapi mematikan. Ia tak melukai, tapi setiap pukulannya membuat lawan tak mampu berdiri lagi. Ketika semua preman jatuh, Pak Warto berjongkok di depan gerobaknya yang hancur. Ia menyentuh mangkuk yang retak dan tersenyum sendu. "Kau sudah menemaniku dalam damai, sekarang menemaniku dalam perang," bisiknya. Para pedagang mulai berdatangan, menatapnya dengan mata penuh kagum dan hormat. Di tengah sisa asap kuah dan serpihan kayu gerobak, lahirlah kembali sosok pendekar tua dari Kediri, yang datang bukan untuk berperang, tapi untuk mengembalikan makna kehormatan di tengah dunia yang telah kehilangan nurani. Senja mulai turun di pasar Tanah Abang. Langit Jakarta berubah jingga keemasan, tapi di hati Pak Warto, langit itu perlahan memudar ke warna masa lalu, ke tanah Kediri, di mana segalanya bermula. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma kuah bakso yang tersisa dan debu jalanan yang mulai reda. Namun bagi Pak Warto, angin itu terasa lain, seolah membawa kembali hembusan dari timur, dari tempat di mana namanya dulu disegani dan ditakuti sekaligus, perguruan Setianala. Dalam diam, kenangan itu kembali mengalir. Ia melihat dirinya muda kembali, berdiri di halaman perguruan yang dikelilingi bambu kuning. Suara anak-anak muda berlatih silat menggema di udara. Ia dikenal sebagai Ki Warto Wibisono, guru besar yang tak terkalahkan, pemegang pusaka ilmu kebal Ragawening. Ilmu itu bukan sekadar kekuatan fisik, tapi kesucian hati yang membuat tubuh tak bisa disentuh oleh niat jahat. Ilmu kebal bukan untuk berperang, katanya kala itu kepada murid-muridnya, tapi untuk menahan diri ketika amarah ingin meledak. Namun, kedamaian itu tak bertahan lama. Salah satu murid terbaiknya, Surya, menjadi congkak. Ia merasa ilmu yang dikuasainya membuatnya pantas menjadi yang terkuat. Diam-diam ia menantang perguruan lain, membawa nama gurunya tanpa izin. Pertarungan demi pertarungan ia menangkan, tapi sampai akhirnya, ia menumpahkan darah. Dalam dunia silat, darah adalah batas yang tak boleh dilanggar. Malam itu, Surya kembali ke perguruan dengan luka parah di dadanya, dan meninggal di pangkuan Ki Warto. Sejak saat itu, dunia silat kehilangan sinarnya bagi sang guru. Sejak kematian murid kesayangannya itu, Ki Warto memilih menghilang. Ia membubarkan perguruan, memecahkan pusaka bambu kuning miliknya, dan bersumpah tidak akan mengajarkan ilmu lagi. Ia meninggalkan Kediri menuju Jakarta, dengan harapan bisa hidup sederhana, bukan sebagai guru, bukan sebagai pendekar, tapi sebagai tukang bakso, agar tangannya yang dulu digunakan untuk melatih perkelahian, kini melayani orang dengan damai. "Biarlah tanganku kini menggulirkan bakso, bukan pukulan," katanya dalam hati ketika pertama kali mendorong gerobaknya di Tanah Abang. Namun takdir rupanya tidak bisa dihindari. Dunia yang ia coba hindari, justru datang menjemputnya. Ketika Rambo dan anak buahnya menghancurkan gerobaknya, ia sadar bahwa diam bukan lagi pilihan. Bukan karena ia haus akan kekuatan, tapi karena ketika kejahatan dibiarkan, maka kesabaran menjadi dosa. Ia menatap gerobaknya yang hancur sore itu, dan seolah mendengar kembali suara mendiang gurunya di masa muda. "Anakku, ilmu kebal sejati bukan untuk melawan manusia, tapi untuk menegakkan kebenaran." Pak Warto berdiri di tengah pasar yang kini mulai sepi, hembusan angin dari timur menyentuh wajahnya. Ia memejamkan mata, merasakan seolah tanah Kediri memanggilnya kembali. "Aku tak ingin bertarung lagi," bisiknya lirih, "tapi bila dunia memaksa, maka biarlah aku gunakan tangan ini untuk melindungi, bukan melukai." Ia menatap langit Jakarta yang mulai gelap, dan di balik mata tuanya, api lama yang telah padam kini mulai menyala kembali, bukan api amarah, tapi api keadilan. Dari kejauhan, para pedagang melihat sosoknya berdiri di tengah cahaya lampu pasar yang remang. Seolah ada aura lembut tapi berwibawa yang mengelilinginya. Tak ada yang berani bicara, tapi di hati mereka, satu perasaan tumbuh, rasa aman. Mereka tahu, pasar ini kini dijaga oleh seseorang yang bukan sekadar manusia biasa. Dari Kediri ke Tanah Abang,
angin itu kembali berhembus, membawa legenda lama yang hidup lagi dalam tubuh seorang tukang bakso. Malam itu, Tanah Abang tampak berbeda. Langit gelap tanpa bintang, udara terasa berat seolah menahan badai yang belum tiba. Para pedagang sudah lama menutup lapaknya lebih awal, bukan karena hujan, tapi karena desas-desus yang beredar cepat dari mulut ke mulut. Rambo bakal datang lagi malam ini, bawa anak buahnya banyak, kata salah satu tukang kopi sambil menatap ke arah jalan besar. Semua orang tahu, malam ini bukan malam biasa. Ada sesuatu yang besar akan terjadi. Di ujung pasar, Pak Warto duduk tenang di depan gerobak baksonya yang sudah ia perbaiki sendiri dengan kayu bekas. Lampu bohlam kecil menyala redup, menerangi wajahnya yang tampak teduh namun menyimpan sesuatu yang berbeda, ketenangan sebelum badai. Sekitar pukul 10 malam, suara motor dan langkah kaki mulai terdengar dari kejauhan. Suara itu semakin jelas, diiringi tawa kasar dan teriakan-teriakan mabuk. 20 orang datang membawa pentungan, rantai, dan botol bir. Di tengah mereka, berjalan Rambo dengan wajah penuh dendam, luka di pipinya masih belum sembuh dari insiden siang itu. "Warto, keluar kau, malam ini aku bakar gerobakmu sampai jadi abu." Suaranya menggema, membuat sebagian pedagang yang masih bersembunyi di kejauhan menutup telinga ketakutan. Tapi dari tengah pasar yang sunyi, suara tenang menjawab, "Aku sudah di sini, Ram. Jangan bawa nama Tuhan kalau kau cuma ingin menghancurkan rezeki orang." Rambo terdiam sesaat. Dari cahaya lampu bohlam, tampak sosok tua itu berdiri, mengenakan baju lusuh dengan tangan menggenggam sendok sayur. Tapi ada sesuatu di matanya, sorot yang tak biasa, seolah menatap langsung ke dalam jiwanya. "Kau pikir dengan ilmu lamamu, kau bisa lawan aku, hah?" teriak Rambo. Pak Warto hanya menunduk, lalu menancapkan sendok sayur ke tanah. "Aku tidak akan melawan, tapi jika kau berniat merusak ketenangan orang banyak, maka aku harus berdiri." Suara itu lembut, tapi menggema dalam dada setiap orang yang mendengarnya. Dalam sekejap, Rambo mengayunkan rantainya ke arah Pak Warto. Namun entah bagaimana, rantai itu berhenti di udara, seolah tertahan angin. Rambo mundur setengah langkah, matanya melebar. Sekelebat, tubuh Pak Warto bergerak ringan, tak cepat, tapi juga tak bisa diikuti mata biasa. Satu langkah ke depan, dan tangan tuanya menyentuh dada Rambo. Tak ada suara pukulan keras, hanya seperti hembusan angin lewat. Namun tubuh Rambo terpental beberapa meter dan jatuh menabrak meja kayu hingga pecah. Suasana hening seketika, anak buahnya saling pandang, antara takut dan tak percaya. "Masih mau berkelahi?" tanya Pak Warto perlahan, tapi jawaban yang ia terima hanyalah teriakan panik. 5 orang pertama menyerbu, namun semua tumbang tanpa sempat menyentuh tubuhnya. Gerakannya nyaris tak terlihat, lembut, tapi mematikan dalam keheningan. Ia menangkis, menghindar, lalu menepuk dada lawannya satu persatu dengan gerakan ringan, seperti menidurkan anak kecil. Dalam waktu 2 menit, 20 preman yang datang dengan penuh angkara kini terkapar tanpa daya. Tak ada darah, tak ada luka, hanya kesadaran yang terenggut oleh kekuatan yang tak bisa dijelaskan logika. Rambo berusaha bangkit dengan wajah penuh ketakutan. "Kau, siapa kau sebenarnya?" Suaranya bergetar. Pak Warto menatapnya lama, lalu menjawab lirih, "Aku hanyalah orang yang pernah berbuat salah, dan kini mencoba menebusnya dengan damai. Tapi jika kau terus menebar kekerasan, maka damai tak akan datang kepadamu." Rambo tak bisa menjawab, matanya basah, entah karena ketakutan atau penyesalan. Ia hanya menunduk, lalu sujud di depan Pak Warto, menangis seperti anak kecil. Malam itu, pasar Tanah Abang menjadi saksi, bukan pertumpahan darah, tapi lahirnya kembali hati yang keras menjadi lembut. Ketika fajar tiba, kabar tentang kejadian itu menyebar cepat. Tak ada preman yang berani lagi datang ke pasar itu. Mereka bilang, ada seorang kakek tukang bakso yang bisa menghentikan rantai dengan pandangan matanya. Tapi bagi para pedagang kecil, mereka tahu siapa sebenarnya Pak Warto, bukan pendekar, bukan pahlawan, tapi penjaga keadilan yang datang tanpa pamrih. Ia kembali, mendorong gerobaknya seperti biasa pagi itu, sambil tersenyum kepada para pelanggan kecil yang memanggilnya, "Pak, baksonya 2 mangkok ya." Beberapa hari setelah kejadian malam itu, suasana pasar Tanah Abang berubah total. Tak ada lagi preman yang berani memalak pedagang, dan suasana menjadi lebih tenteram dari sebelumnya. Namun di balik ketenangan itu, hati Pak Warto justru diliputi kegelisahan.
Ia sadar, apa yang ia lakukan malam itu bukan tanpa konsekuensi. Dalam dunia silat, terutama bagi mereka yang pernah meninggalkan perguruan besar seperti miliknya di Kediri, setiap gerakan memiliki tanda. Dan ia tahu, orang-orang lama akan menyadari bahwa sang guru tua, yang dulu hilang kini telah menampakkan diri kembali. Pagi itu, saat matahari baru menembus atap-atap Seng Pasar, seorang pria berjas hitam datang dengan langkah tegap. Wajahnya keras, matanya tajam, dan di pinggangnya tergantung sebilah pisau kecil berukir naga. Ia berdiri di depan gerobak bakso, menatap Pak Warto lama tanpa berkata apa-apa. "Sudah lama, Guru," ucapnya lirih namun dingin. Sendok di tangan Pak Warto terhenti di udara. Ia menatap wajah itu, Arman, muridnya dulu, yang dulu ia keluarkan dari perguruan karena haus kekuasaan dan melanggar sumpah silat. "Aku bukan gurumu lagi, men. Kau datang untuk apa?" tanya Pak Warto tenang, meski dadanya bergetar. Arman tersenyum miring. "Kau tahu jawabannya. Dunia silat sudah berguncang setelah kau muncul lagi. Mereka tahu ilmu kebalmu belum lenyap. Dan seseorang dari Kediri ingin itu kembali, bahkan jika harus mengambilnya dari tubuhmu." Suara itu dingin, menusuk seperti angin tajam. Para pedagang di sekitar mereka berhenti beraktivitas, menyadari ada sesuatu yang tak biasa. "Aku sudah meninggalkan semua itu," jawab Pak Warto pelan. "Aku ingin hidup damai di sini, berjualan bakso, bukan berperang lagi." Namun Arman melangkah maju, menatapnya dengan tatapan penuh dendam. "Damai tidak berlaku bagi mereka yang pernah memiliki kekuatan, Guru. Kau tahu itu." Tanpa peringatan, Arman menepukkan telapak tangannya ke udara. Angin berdesir kencang, membuat mangkuk-mangkuk bakso bergetar dan kuah panas tumpah ke tanah. Orang-orang menjerit dan berlari menjauh. Tapi Pak Warto tetap diam, matanya menatap tajam. Dalam sekejap, udara di sekitar mereka berubah, seolah dua dunia sedang bersentuhan. Dua kekuatan lama yang dulu satu, kini berhadapan sebagai musuh. "Aku tak ingin melukaimu, men," ucap Pak Warto lirih, tapi Arman tertawa sinis. "Kau sudah melukaiku bertahun-tahun lalu, saat kau mengusirku dari perguruan." Pertarungan pun tak terhindarkan. Gerakan Arman cepat dan tajam, seperti kilat yang memecah udara. Namun setiap serangan ditangkis dengan ketenangan seorang bijak yang sudah memahami makna kekuatan sejati. Di antara teriakan dan debu yang berterbangan, Pak Warto hanya berusaha menahan, bukan membalas. Ia tahu, muridnya itu tersesat oleh ambisi, bukan kebencian sejati. Tapi ketika serangan terakhir datang, tendangan keras yang mengarah ke dada, Pak Warto menangkisnya dengan satu gerakan ringan. Tubuh Arman terlempar ke belakang, menghantam tiang besi hingga pingsan. Hening menyelimuti pasar itu. Orang-orang kembali muncul dari persembunyian, menatap Pak Warto dengan kagum sekaligus takut. Namun di wajahnya tak ada kebanggaan, hanya kesedihan mendalam. Ia menatap muridnya yang tergeletak, lalu bergumam lirih, "Maafkan aku, men, aku gagal mendidikmu menjadi manusia, bukan hanya pendekar." Ia lalu mengangkat tubuh Arman dan membawanya ke pinggir pasar, menutupinya dengan kain bekas, agar tak menjadi tontonan orang banyak. Ia tahu, ini baru permulaan, masa lalu yang ia kubur kini mulai menggali dirinya sendiri. Sore itu, setelah semua kembali tenang, Pak Warto menatap langit Jakarta yang mulai memerah. Suara klakson dan hiruk-pikuk pasar tak lagi menenangkan. Ia tahu, bayangan dari Kediri akan terus datang, satu demi satu. Dunia silat yang dulu ia tinggalkan kini menuntut balasan. Namun di balik ketakutannya, ada tekad yang mulai menyala lagi dalam dadanya, tekad untuk melindungi kedamaian yang telah ia temukan di Tanah Abang, walau harus berhadapan dengan masa lalunya sendiri. Malam ketiga setelah duel dengan Arman, udara di Tanah Abang terasa ganjil. Awan hitam menggantung rendah, dan suara petir sesekali memecah langit. Para pedagang yang biasanya berjualan sampai tengah malam memilih menutup lapak lebih awal. Mereka tahu, sejak kejadian itu, pasar bukan lagi sekadar tempat jual beli, melainkan arena yang dipenuhi kisah misterius tentang tukang bakso sakti. Pak Warto sendiri malam itu tidak berjualan. Ia duduk di pojok gerobaknya, menatap bara arang yang mulai padam. Tatapannya kosong, tapi di dadanya, ada firasat bahwa malam ini akan membawa ujian yang lebih berat dari sebelumnya. Sekitar pukul 11 malam, suara langkah kaki berat terdengar dari arah timur pasar. Setiap langkahnya memantul di lantai semen, perlahan tapi pasti. Dari kegelapan,
muncul seorang pria tinggi besar berselendang kain hitam, wajahnya setengah tertutup. Di punggungnya tergantung sebilah pedang panjang berukir naga emas. Di antara desiran angin, terdengar suara serak namun tenang, "Warto, aku datang bukan untuk mencari makan, tapi untuk menuntut kebenaran." Pak Warto membuka matanya perlahan. Ia tahu siapa yang datang. "Kau, Guntur?" tanyanya dengan suara berat. Pria itu mengangguk, melepas selendangnya, menampakkan wajah penuh bekas luka. "Aku datang atas perintah dari Kediri." Guntur, murid terbaik kedua setelah Arman, dulu dikenal sebagai pendekar yang berjiwa lembut. Tapi sejak perguruan hancur akibat perebutan ilmu kebal, ia menghilang dan menjadi sosok bayangan. Kini, ia datang dengan tatapan dingin, seolah membawa dendam dari masa yang jauh. "Guru besar kami di Kediri menuntut penjelasan," katanya datar. "Kenapa kau meninggalkan ilmu warisan itu, padahal banyak yang rela mati untuk mendapatkannya? Dan lebih dari itu, mengapa kau menolak kembali?" Suaranya menekan, seolah menuduh. Pak Warto hanya menunduk, lalu menjawab pelan, "Karena aku sadar, ilmu tanpa hati hanya membawa kehancuran, Gun." Namun kata-kata itu justru membuat Guntur semakin marah. Ia menghunus pedangnya, yang memantulkan kilat di langit malam. "Kalau begitu, biar malam ini jadi saksi, siapa yang pantas disebut pewaris sejati." Serunya keras, lalu melompat menyerang. Suara besi bertemu tanah bergema keras. Pak Warto menghindar dengan langkah ringan, tapi serangan demi serangan datang bertubi-tubi. Gerakan Guntur cepat, akurat, dan mematikan. Meski sudah tua, Pak Warto masih mampu bertahan, tapi setiap langkahnya terasa berat. Ia bukan lagi guru silat yang dulu, tubuhnya kini hanyalah milik seorang penjual bakso yang sudah lama meninggalkan dunia pertarungan. Pertempuran berlangsung lama, udara di sekitar mereka bergetar, dan setiap tebasan pedang meninggalkan bekas di udara. Namun di tengah kerasnya pertempuran, ada sesuatu yang berbeda di mata Pak Warto, bukan amarah, melainkan kasih seorang guru yang masih melihat muridnya sebagai anak sendiri. Dalam satu kesempatan, ia menangkis serangan Guntur dan meraih pergelangan tangannya. Dengan satu gerakan ringan, pedang itu terlepas dan terjatuh. Guntur berlutut, memegangi dada, sementara Pak Warto berdiri di hadapannya dengan wajah sendu. "Ilmu bukan untuk membunuh, Gun, tapi untuk menjaga hidup," ucapnya lirih. Hujan mulai turun perlahan, membasahi dua sosok yang diam dalam keheningan. Air hujan bercampur air mata. Guntur terisak, menatap gurunya dengan wajah yang kini luluh. Aku hanya ingin diakui," ucapnya pelan. Pak Warto menepuk bahunya, "Kau sudah diakui sejak dulu, Nak. Kau hanya lupa bagaimana caranya menjadi manusia." Kata-kata itu menembus jauh ke hati Guntur, jauh lebih dalam dari luka pedangnya sendiri. Ia bersujud di hadapan Pak Warto, memohon ampun. Di kejauhan, suara petir menggelegar, seolah langit pun ikut menyaksikan pertobatan seorang pendekar yang tersesat. Ketika fajar datang, Guntur meninggalkan pasar Tanah Abang tanpa membawa pedangnya. Ia berjanji akan kembali ke Kediri, bukan untuk membawa dendam, tapi untuk menyampaikan pesan damai dari sang guru. Pak Warto menatap punggung muridnya itu hingga menghilang di tikungan. Dalam hati, ia tahu, badai ini belum berakhir. Karena jika Guntur datang sebagai utusan, maka selanjutnya yang akan datang bukan murid, melainkan orang yang dulu ia sebut saudara. Dan ketika itu tiba, darah masa lalu mungkin akan menuntut harga terakhirnya. Beberapa hari berlalu setelah kepergian Guntur. Hujan sudah reda, tapi hawa dingin masih menggantung di udara Tanah Abang. Para pedagang mulai kembali berjualan seperti biasa, namun di balik hiruk-pikuk pasar, Pak Warto bisa merasakan sesuatu yang tak beres. Setiap kali ia menutup lapak, selalu ada bayangan yang mengawasinya dari kejauhan. Ia tahu, masa damai ini hanya sementara. Kalau Guntur sudah datang, maka orang itu tak akan lama lagi muncul, gumamnya pelan, sambil menatap langit sore yang berwarna merah keemasan. Ia menyiapkan diri bukan untuk berperang, tapi untuk berdamai dengan sesuatu yang sudah lama ia hindari, masa lalunya sendiri. Malam itu, sekitar pukul 9, suara langkah perlahan terdengar di antara kios yang sudah tutup. Tidak tergesa, tapi berat, seperti langkah seseorang yang membawa dendam bertahun-tahun lamanya. Dari balik kabut tipis, muncullah sosok berjubah hitam, tubuhnya tegap, rambutnya memutih sebagian. Di tangan kirinya, ia menggenggam tongkat besi berukir naga,
dan di tangan kanannya, sepotong kain merah lusuh yang dulu pernah dipakai oleh Pak Warto di masa muda. "Warto," suara itu berat dan dalam, membawa gema dari masa lalu. Pak Warto menatapnya tanpa terkejut. "Aku sudah tahu kau akan datang, Broto." Broto, saudara seperguruan sekaligus sahabat terdekat Pak Warto dulu, kini berdiri di hadapannya dengan mata penuh kebencian. Mereka berdua pernah berjanji menjaga ajaran perguruan, tapi Broto tergoda oleh ajaran gelap, ilmu kebal yang menggunakan tenaga batin dari amarah dan darah. Saat perguruan hancur, Broto menganggap Warto lah penyebabnya. "Kau tinggalkan aku, kau biarkan aku dituduh pembunuh guru besar kita," teriak Broto dengan nada gemetar, matanya basah. Pak Warto menatapnya dengan sedih. "Aku tidak pernah meninggalkanmu, Broto. Aku pergi karena tak sanggup melihat persaudaraan kita dirusak oleh ambisi dan dendam." Broto mengayunkan tongkatnya ke tanah hingga pecah batu di bawahnya. "Cukup omong kosongmu. Aku datang bukan untuk berdialog. Aku datang untuk menuntut balas," teriaknya keras. Hembusan angin malam berputar, membawa hawa panas yang aneh. Pak Warto berdiri diam, matanya terpejam, dan dari tubuh tuanya terpancar aura lembut berwarna putih kemasan. Dua kekuatan yang dulu satu, kini kembali saling berhadapan. Terang dan gelap, dua sisi dari sejarah yang tak pernah selesai. Suara dentuman energi batin menggema di udara, membuat lampu-lampu di sekitar pasar bergetar dan padam seketika. Pertempuran pun dimulai. Broto menyerang dengan tenaga dalam penuh kebencian, setiap pukulannya menghancurkan tiang besi dan lantai semen. Pak Warto menangkis dengan gerakan yang lembut, namun mengandung kekuatan luar biasa. Dua orang tua itu beradu tenaga dalam badai energi yang tak kasat mata. Setiap benturan membuat udara bergetar, dan kilatan cahaya memancar dari tangan mereka. Tapi dalam setiap serangannya, Pak Warto selalu menahan diri, ia tidak ingin membunuh saudara yang dulu ia sebut sahabat. Hingga pada satu titik, Broto berhasil menembus pertahanan dan menghantam dada Pak Warto dengan pukulan keras. Tubuh sang tukang bakso terpental, menghantam gerobaknya hingga hancur berantakan. Tapi anehnya, dari reruntuhan itu, Pak Warto masih berdiri, meski darah menetes di bibirnya. "Kalau dengan kematianku kau bisa menemukan kedamaian, maka aku takkan menolak, Broto," katanya lirih. Broto tertegun, tangan yang siap menghantam itu tiba-tiba gemetar. Dalam matanya, ia melihat bukan musuh, tapi sosok sahabat lama yang dulu menemaninya berlatih di bawah pohon beringin. Air mata Broto menetes tanpa ia sadari. Tongkatnya terlepas dari tangan. "Kenapa kau tak melawanku, War? Kenapa?" Suaranya bergetar. Pak Warto menatapnya dengan lemah, namun penuh kasih. "Karena aku sudah cukup lama hidup dalam kekerasan, Broto. Aku ingin menebusnya, bukan menambahnya." Hening panjang menyelimuti malam itu. Suara hujan kembali turun, seolah langit ikut menangis atas dua jiwa tua yang pernah bersaudara, kini bertemu di persimpangan penyesalan. Broto akhirnya bersimpuh di depan Pak Warto, menangis seperti anak kecil. "Maafkan aku, War, aku telah buta oleh dendam." Pak Warto tersenyum lemah, tangannya gemetar saat menepuk bahu saudaranya itu. "Sudah, yang penting kau sadar sebelum terlambat." Mereka berdua duduk bersandar di bawah lampu pasar yang remang-remang, tanpa berkata-kata lagi. Dua sosok tua yang pernah mengguncang dunia persilatan itu kini hanya ingin damai. Namun jauh di kejauhan, seseorang sedang mengamati dari atas gedung tinggi, sosok misterius berpakaian serba putih, yang berkata lirih. Jika dua harimau tua sudah berdamai, maka saatnya anak muridnya yang mengguncang dunia. Hujan baru saja berhenti membasahi pasar Tanah Abang. Sisa air menetes dari atap seng, menimbulkan suara lirih yang menambah sunyi malam. Pak Warto duduk bersandar di dinding kios, tubuhnya masih terasa lemah setelah pertempuran dengan Broto. Di sampingnya, sang saudara seperguruan itu terdiam dengan mata tertunduk, seolah menanggung beban bertahun-tahun penyesalan. Kedamaian seolah mulai menyelimuti keduanya. Namun entah mengapa, dada Pak Warto terasa sesak, seolah alam memberi tanda bahwa badai belum sepenuhnya berlalu. Di kejauhan, lampu jalan bergetar, dan seekor burung gagak melintas di atas kepala mereka, isyarat datangnya bahaya baru. Tengah malam, suara langkah pelan terdengar mendekat. Dari balik kabut, muncul seorang pria muda berusia sekitar 30 tahun, berpakaian serba hitam dengan mata tajam menyala dalam gelap. Di punggungnya tergantung sebilah golok panjang berwarna hitam legam, dan di lehernya tergantung liontin merah darah. Broto langsung menegang, wajahnya pucat.
Tidak mungkin, bisiknya. Pak Warto menatap tajam, siapa dia? Broto menjawab dengan suara gemetar, dia, Bayu. Muridku dulu, tapi dia bukan lagi manusia biasa. Ia menggunakan bagian gelap dari ilmu yang dulu kita larang. Bayu berdiri di hadapan mereka, suaranya berat dan dingin. Guru, aku datang bukan untuk menyembah, tapi menuntut. Dunia silat telah membusuk oleh orang-orang tua seperti kalian. Sudah saatnya generasi baru berkuasa, dengan kekuatan tanpa batas. Kalimatnya diucapkan penuh kesombongan. Tatapan matanya bukan hanya benci, tapi haus darah. Broto mencoba menenangkannya, Bayu, hentikan. Aku sudah sadar, jalan ini salah. Tapi Bayu tertawa keras, sadar. Setelah kau kalah, setelah kau menunduk di hadapan tukang bakso tua ini. Tangan Bayu gemetar menahan amarah. Kau bukan guruku lagi, Broto. Aku datang untuk menghapus namamu dari dunia. Suasana menjadi tegang. Bayu melangkah maju, dan dari tubuhnya memancar hawa panas berwarna merah gelap, tanda ilmu hitam yang telah mencapai puncak. Broto berdiri, hendak menghadangnya, namun Pak Warto mengangkat tangan. Biarkan aku yang hadapi, katanya pelan. Kau sudah cukup menanggung dosa masa lalu, Broto. Kini biar aku menebusnya. Ia melangkah maju perlahan, tubuh tuanya tampak ringkih, tapi setiap langkahnya membawa kekuatan yang tak terlihat. Bayu menyeringai, jadi kau yang disebut legenda Kediri itu. Aku ingin tahu seberapa hebat tukang bakso yang mengaku kebal ini. Bayu melompat dengan kecepatan luar biasa, menebaskan golok hitamnya ke arah leher Pak Warto. Tapi sebelum bila itu menyentuh kulit, terdengar suara seperti ledakan halus. Golok itu berhenti di udara, terhalang oleh aura putih keemasan yang mengelilingi tubuh Pak Warto. Mata Bayu membelalak, tapi sebelum sempat mundur, satu tepukan ringan mendarat di dadanya. Tubuhnya terpental 3 meter ke belakang, menghantam tumpukan peti dan roboh. Ia berdiri lagi, wajahnya penuh amarah, darah menetes di bibirnya. Kau pikir aku mudah dikalahkan, orang tua? Ini baru permulaan, teriaknya sambil menyalurkan tenaga hitam yang semakin pekat. Pertempuran pun dimulai. Bayu menyerang dengan tenaga iblis, setiap pukulannya menghancurkan udara dan membakar tanah di sekitarnya. Tapi Pak Warto menangkis dengan ketenangan luar biasa, gerakannya sederhana tapi dalam. Di setiap tangkisannya, terselip doa dan kesabaran. Ilmu tanpa hati hanya melahirkan kehancuran, katanya di tengah pertempuran. Bayu semakin marah, kekuatannya semakin brutal, namun semakin ia menyerang, semakin lemah tenaganya. Hingga akhirnya, Pak Warto menangkis serangan terakhir dan menepuk dada Bayu dengan satu gerakan ringan. Cahaya putih menyelimuti tubuh sang murid sesat itu, dan ia pun terjatuh tanpa suara. Hening, hanya suara hujan kecil yang kembali turun, membasahi tubuh Bayu yang terbaring lemah. Pak Warto berlutut di sampingnya, memegang tangan pemuda itu dengan penuh iba. Masih ada jalan pulang, nak, kalau kau mau, ucapnya lirih. Mata Bayu berkaca-kaca, tapi bibirnya hanya mampu berbisik, terlambat, guru, sebelum akhirnya pingsan. Broto datang dan memeluk muridnya, menangis dalam diam. Sementara Pak Warto menatap langit malam, bibirnya bergetar dalam doa. Ia tahu, kemenangan ini bukan kebanggaan, tapi pengingat bahwa kegelapan akan selalu lahir dari hati manusia yang kehilangan arah. Saat fajar menyingsing, Pak Warto memutuskan untuk membawa Broto dan Bayu pergi dari pasar. Tempat ini bukan lagi sekadar pasar, katanya pelan. Sudah terlalu banyak darah dan dosa yang tumpah di sini. Sekarang waktunya menebus. Ia meninggalkan gerobak baksonya, membiarkannya berdiri di tengah pasar yang mulai ramai. Orang-orang melihatnya pergi tanpa tahu siapa sebenarnya lelaki tua itu. Tapi bagi mereka yang menyaksikan malam-malam kelam itu, mereka tahu satu hal, tukang bakso tua itu bukan orang biasa. Ia adalah penjaga keseimbangan antara terang dan gelap. Fajar merambat perlahan di balik deretan kios pasar Tanah Abang. Cahaya jingga menyentuh tubuh Pak Warto yang berdiri di depan musola kecil, tubuhnya masih berbalut luka, tapi wajahnya tenang. Di sampingnya, Broto duduk bersimpuh menatap tanah, sementara Bayu terbaring di atas tikar lusuh, masih tak sadarkan diri. Semua ini belum selesai, gumam Pak Warto lirih. Kegelapan di hati manusia tak bisa dihapus hanya dengan kekuatan tangan. Ucapannya menggema lembut, seolah mengisi udara yang dingin dengan kesadaran akan beratnya jalan yang harus ditempuh. Broto menatap sosok tua itu dengan mata merah. Aku telah menghancurkan banyak nyawa, Warto. Aku bahkan menciptakan murid yang membawa malapetaka.
Aku tak layak hidup. Tapi Pak Warto menepuk pundaknya perlahan. Kita semua berdosa, Broto. Tapi Tuhan tak menciptakan manusia untuk berakhir dalam penyesalan. Kau masih bisa menebus, selama napasmu masih ada. Air mata Broto jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menunduk dan mencium tangan Pak Warto, seolah menemukan sosok guru sejati yang selama ini ia cari di tengah lautan kebencian. Saat itu, Bayu menggeliat. Tubuhnya menggigil hebat, seperti sedang bertarung dengan sesuatu di dalam dirinya. Suara erangan kecil terdengar, lalu ia membuka mata perlahan. Tatapan matanya berbeda, tak lagi merah menyala, tapi teduh dan penuh kebingungan. Di mana aku? Tanyanya lemah. Broto langsung menunduk, menahan tangis. Kau selamat, Nak, dan maafkan aku telah menjerumuskanmu. Bayu menatap wajah gurunya lama, lalu berbisik, aku hanya ingin kuat, Guru. Aku hanya ingin diakui. Kalimat itu membuat Pak Warto memejamkan mata, betapa banyak jiwa muda tersesat hanya karena haus akan pengakuan dunia. Pak Warto berdiri, menatap ke arah pasar yang mulai ramai. Pedagang membuka lapak, suara kehidupan kembali terdengar. Tapi baginya, tempat itu tak sama lagi. Ia tahu, darah yang tertumpah di tanah itu telah meninggalkan bekas yang tak bisa hilang. Ia menatap Broto dan Bayu, lalu berkata pelan, mulai hari ini, tinggalkan semua ini. Pergilah jauh. Gunakan hidupmu untuk menolong mereka yang dulu kau sakiti. Kata-kata itu diucapkan dengan suara serak, tapi mengandung kekuatan yang membuat dua murid itu hanya bisa menunduk dan menangis. Sebelum mereka beranjak, Bayu menatap Pak Warto dengan ragu. Bagaimana denganmu, Guru? Tanya pemuda itu lirih. Senyum tipis terbit di bibir lelaki tua itu. Tugasku di sini sudah selesai. Sekarang aku hanya ingin berdoa, agar Tuhan mengampuni tangan ini yang terlalu sering berlumur darah. Ia berjalan perlahan menuju musola, langkahnya pelan namun pasti. Matahari pagi menyorot wajahnya, menampakkan ketenangan seorang manusia yang telah berdamai dengan masa lalunya. Broto dan Bayu hanya bisa menatap punggung itu menjauh, punggung yang pernah membawa beban dunia. Beberapa hari kemudian, pasar Tanah Abang kembali seperti biasa. Namun ada satu hal yang berbeda. Di tempat bekas gerobak bakso Pak Warto, kini berdiri sebuah warung kecil bertuliskan, bakso hati yang tenang, gratis untuk anak yatim dan tukang angkut. Warung itu dijaga oleh Broto dan Bayu, yang kini hidup sederhana dan menjauh dari dunia kekerasan. Setiap kali mereka membagikan semangkuk bakso panas kepada pengunjung, keduanya selalu mengingat sosok tua yang mengubah jalan hidup mereka, bukan dengan kekuatan, tapi dengan hati yang tulus. Sementara itu, di kejauhan, di sebuah pondok sederhana di pinggir rel kereta, Pak Warto duduk sendirian menatap langit senja. Di tangannya tergenggam tasbih kayu tua, dan di bibirnya terlantun doa tanpa henti. Ia tahu, jalan menuju ampunan tak selalu lurus, tapi selama hati masih mau menunduk, cahaya selalu menuntun pulang. Angin sore berhembus lembut, membawa suara pasar dari kejauhan. Dan di antara gemuruh kota Jakarta, nama Pak Warto, tukang bakso yang menundukkan kegelapan, tetap hidup dalam bisikan orang-orang yang pernah diselamatkannya. Malam turun perlahan di Tanah Abang. Langit Jakarta yang biasanya bising kini terasa hening, seolah ikut berdoa untuk seseorang. Di pondok kecil di pinggir rel, Pak Warto duduk di tikar pandan, di depannya secangkir teh yang sudah dingin. Lampu minyak bergoyang pelan, menyorot wajah tuanya yang semakin pucat. Sudah beberapa hari tubuhnya melemah, tapi senyum tak pernah hilang dari bibirnya. Di antara hembusan napasnya, ia terus melantunkan doa, memohon agar semua yang pernah ia lukai diberi ampunan. Di dadanya masih tersimpan bekas luka lama, bukan luka karena pertarungan, tapi luka karena penyesalan. Di luar, hujan rintik mulai turun, menyelimuti malam dengan kesejukan yang anehnya terasa seperti salam perpisahan. Broto dan Bayu, yang kini menjaga warung bakso, tiba-tiba merasa gelisah. Hati mereka seolah ditarik ke arah pondok di ujung pasar itu. Mereka berlari menembus hujan, tak peduli air yang membasahi tubuh. Ketika sampai di depan pintu pondok, mereka melihat sosok Pak Warto masih duduk bersila, mata terpejam, bibir bergetar pelan seolah sedang berbicara dengan langit. Guru, suara Broto bergetar, tapi langkahnya tertahan. Ada ketenangan suci yang menyelimuti tempat itu. Bayu mendekat perlahan. Ia menyentuh tangan tua itu, dingin, namun lembut. Di pangkuan Pak Warto tergeletak sebongkah kayu kecil berbentuk sendok bakso yang terbuat dari bambu kuning.
Aku membuatnya dari sisa tongkat perguruan dulu, katanya beberapa hari sebelumnya, agar aku tak lupa, bahwa tangan yang dulu melukai kini harus memberi makan. Sendok itu kini menjadi saksi terakhir perjalanan hidup seorang guru silat yang menolak kekerasan dan memilih kasih sebagai senjatanya. Air mata Bayu jatuh membasahi sendok bambu itu. Broto menatap wajah gurunya lama. Di dahi Pak Warto, terlihat cahaya lampu minyak memantul lembut, seolah malaikat tengah menjemput dengan senyum. "Kau sudah menebus semua, guru," bisik Broto pelan. "Kau sudah mengajarkan kami apa arti kekuatan sejati." Namun tak ada jawaban, hanya hembusan napas terakhir yang terdengar lirih, seperti bisikan angin yang membawa doa ke langit. Hujan di luar semakin deras, tapi di dalam pondok itu, waktu seolah berhenti. Pak Warto telah berpulang, bukan sebagai pendekar, bukan pula sebagai korban, tapi sebagai manusia yang berhasil berdamai dengan dirinya sendiri. Keesokan paginya, kabar duka menyebar cepat di pasar Tanah Abang. Pedagang, tukang angkut, bahkan preman-preman yang dulu pernah ia lawan datang melayat. Tak sedikit yang meneteskan air mata. Mereka tak melihatnya sebagai tukang bakso biasa, tapi sebagai sosok penjaga pasar yang diam-diam melindungi mereka dari ketakutan. Broto menggali tanah di belakang musola, tempat Pak Warto sering duduk berzikir. Di sana, jasadnya dimakamkan sederhana, hanya nisan kayu bertuliskan, Ki Warto Wibisono, pengajar cinta, penebus dosa. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Warung bakso hati yang tenang menjadi semakin ramai. Banyak orang datang bukan hanya untuk makan, tapi untuk mendoakan. Setiap mangkuk bakso yang disajikan Broto dan Bayu selalu diiringi doa kecil untuk arwah guru kami. Orang-orang bilang, rasa baksonya berbeda, gurih tapi menenangkan. Seolah dalam setiap tetes kuahnya, ada doa Pak Warto yang terus mengalir, menembus hati siapapun yang menyantapnya. Dan pada suatu malam, ketika pasar sudah sepi, Broto bermimpi. Ia melihat Pak Warto berdiri di ladang bambu kuning, mengenakan pakaian silat putih, tersenyum damai. "Jangan tangisi kematianku," katanya dalam mimpi itu, "karena aku tak pernah benar-benar pergi. Selama kebaikan masih kau ajarkan, aku hidup dalam setiap gerakmu." Broto terbangun dengan air mata mengalir, tapi hatinya tenang. Ia tahu, guru mereka telah benar-benar mencapai kedamaian. Di langit Jakarta yang berkilau oleh lampu-lampu kota, sosok itu memang telah tiada. Tapi kisahnya tetap hidup dalam bisik-bisik pasar, dalam rasa bakso yang menenangkan, dan dalam hati orang-orang yang pernah disentuhnya. Di dunia yang penuh kekerasan, nama Pak Warto akan selalu dikenang, bukan karena ia kebal senjata, tapi karena hatinya yang kebal terhadap kebencian. Tahun demi tahun berlalu sejak kepergian Pak Warto. Pasar Tanah Abang tetap ramai seperti biasa, hiruk-pikuk pedagang, teriakan para pembeli, dan bunyi roda gerobak yang bergesekan dengan aspal. Namun di tengah kesibukan itu, ada satu suara yang selalu terdengar di setiap sudut, kisah tentang tukang bakso sakti yang dulu melindungi pasar ini dari preman. Setiap orang punya versinya sendiri, tapi satu hal pasti, semua sepakat bahwa Pak Warto bukan manusia biasa, melainkan cahaya yang diturunkan untuk menjaga orang kecil. Di warung bakso hati yang tenang, Broto kini menua. Rambutnya memutih, namun semangatnya tak luntur. Ia masih melayani pelanggan dengan tangan gemetar tapi penuh ketulusan. Di dinding warung, tergantung foto lama Pak Warto sedang tersenyum di depan gerobak baksonya. Setiap orang yang makan di sana pasti berhenti sejenak menatap foto itu. "Kau tahu, nak," kata Broto seringkali pada anak-anak kecil yang mampir, "dulu tempat ini pernah diserbu puluhan preman. Tapi mereka kalah oleh satu orang. Bukan karena kekuatannya, tapi karena hatinya." Bayu yang dulu murid keras kepala kini telah menjadi seorang ustaz muda. Setiap sore, ia mengajar anak-anak yatim mengaji di musola yang dulu dibangun di samping makam Pak Warto. Ia sering bercerita kepada murid-muridnya tentang pentingnya menahan amarah, tentang bagaimana kekuatan sejati bukan berasal dari otot, melainkan dari keikhlasan. "Guru kami mengajarkan," katanya lembut, "bahwa tubuh bisa kebal dari senjata, tapi hati hanya bisa kebal dari dosa jika selalu ikhlas memaafkan." Orang-orang Tanah Abang mulai memperingati hari wafatnya Pak Warto setiap tahun. Mereka menyalakan lilin, membagikan mangkuk bakso gratis kepada pengunjung pasar, dan berdoa bersama di depan musola. Tak jarang, beberapa orang bersumpah melihat sosok pria tua bersarung melintas di antara kios, wajahnya teduh, langkahnya tenang. Mereka bilang,
Itu arwah Pak Warto yang masih mengelilingi pasar, memastikan tak ada lagi yang berbuat sewenang-wenang. Sejak itu, preman yang coba-coba memalak pedagang selalu mendadak jatuh sakit, atau mimpinya diganggu oleh bayangan lelaki bersorban putih. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur Jakarta, Bayu dan Broto duduk berdua di warung. Petir menyambar, namun suasana terasa hangat oleh kenangan. "Kau tahu, Broto," kata Bayu pelan, "kadang aku masih bisa mendengar suara beliau memanggil namaku di mimpi." Katanya, "Tugas belum selesai." Broto tersenyum samar. "Mungkin karena kita masih harus melanjutkan perjuangannya, Nak. Melawan kejahatan tak harus dengan pedang, tapi dengan sepiring kebaikan setiap hari." Hujan makin deras, tapi dari celah atap warung yang bocor, setitik cahaya menembus dan jatuh tepat ke foto Pak Warto. Cahaya itu bergetar lembut, seperti berdenyut hidup. Broto dan Bayu menatapnya tanpa bicara, dada mereka terasa hangat, seolah sang guru benar-benar hadir di antara mereka malam itu. Tak lama kemudian, 2 mangkuk bakso tersaji di meja, dan keduanya menunduk berdoa sebelum menyantapnya. "Untukmu, Guru," bisik mereka bersamaan. Keesokan harinya, anak-anak kecil datang ke warung itu membawa bunga dan menaruhnya di depan foto Pak Warto. Salah satu bocah bertanya polos, "Pak Broto, benar ya, Pak Warto itu kebal peluru?" Broto tersenyum dan menepuk kepala anak itu lembut. "Iya, Nak. Tapi yang paling kebal dari beliau bukan kulitnya, melainkan hatinya." Anak itu mengangguk, dan dalam tatapan polosnya, lahirlah lagi bibit generasi baru yang kelak akan meneruskan ajaran sang legenda. Dan begitulah, nama Pak Warto tak pernah benar-benar mati. Ia hidup di setiap tawa anak-anak pasar, di setiap doa yang diucapkan di musola kecil, dan di setiap mangkuk bakso yang dibagikan dengan cinta. Dunia mungkin melupakannya, tapi Tanah Abang tahu bahwa pernah ada seorang tukang bakso dari Kediri, yang bukan hanya kebal dari senjata, tapi juga dari kebencian. Pagi itu, pasar Tanah Abang diselimuti kabut tipis. Udara terasa aneh, dingin namun lembut, seperti menyimpan sesuatu. Broto sedang menata kursi warung ketika dari kejauhan, terlihat sosok pria muda berjalan perlahan menyusuri lorong pasar. Wajahnya teduh, sorot matanya tajam, dan di pundaknya tergantung sebilah bambu panjang yang dibalut kain putih. Langkahnya mantap, setiap orang yang dilaluinya seolah menunduk tanpa sadar. "Siapa dia?" gumam para pedagang, karena aura yang menyelubunginya bukan aura orang biasa. Ketika pria itu berhenti di depan warung, bakso hati yang tenang, Broto terpaku. Ada sesuatu yang sangat familiar di wajahnya, sorot mata itu, tatapan yang sama seperti milik almarhum Pak Warto. "Permisi," katanya sopan, suaranya dalam dan lembut. "Apakah benar di sini dulu ada seorang tukang bakso bernama Warto Wibisono?" Suara itu membuat dada Broto bergetar hebat. "Iya, Nak, beliau sudah lama berpulang." "Kau siapa?" tanya Broto. Pemuda itu menunduk, dan dengan mata berkaca-kaca menjawab pelan, "Namaku Arga." "Aku, cucu beliau." Bayu yang kebetulan datang dari musola langsung menghentikan langkahnya. "Cucu beliau," ulangnya terkejut. Arga mengangguk, lalu membuka balutan kain putih di pundaknya. Di dalamnya ada sepotong bambu kuning, potongan yang sama dengan tongkat latihan perguruan di Kediri. "Ibuku menyuruhku ke sini," ucap Arga pelan. Katanya, "Sebelum meninggal, Eyang menitipkan sesuatu untuk dunia. Dan aku harus mencarinya di tempat ini, di pasar Tanah Abang." Air mata menetes di pipinya. "Aku hanya ingin tahu, siapa sebenarnya Eyang Warto yang selalu disebut orang-orang sebagai legenda." Broto menatapnya lama. Dalam tatapan itu, ia melihat bayangan masa lalu, perjuangan, darah, dan pengorbanan. Ia menghela napas berat, lalu mempersilakan Arga duduk. "Kau datang bukan tanpa alasan, Nak," katanya lirih. Angin dari timur telah berhembus lagi. Broto lalu menceritakan semuanya, tentang bagaimana Pak Warto melawan preman, bagaimana ia menebus dosa masa lalu, dan bagaimana ia wafat dengan tenang di pondok kecilnya. Arga mendengarkan tanpa berkedip, setiap kata Broto seperti membuka pintu yang selama ini tertutup dalam hatinya. Ketika cerita selesai, pemuda itu menangis terisak. "Eyang, jadi selama ini kebaikanmu hidup di tempat ini." Menjelang sore, Arga berjalan ke musola kecil tempat makam Pak Warto berada. Ia duduk bersila di depan nisan kayu sederhana itu, menatap nama yang terukir dengan ukiran tangan. Ki Warto Wibisono, pengajar cinta, penebus dosa. Ia menunduk dalam, lalu berkata lirih,
Aku datang, Eyang. Aku ingin melanjutkan jalanmu. Angin sore tiba-tiba berembus lembut, menerpa wajahnya. Di antara hembusan itu, seolah terdengar suara lembut memanggil namanya. Arga, kebaikan bukan diwariskan lewat darah, tapi lewat perbuatan. Arga menatap langit, dan tiba-tiba bambu kuning di tangannya bergetar halus, seolah merespons panggilan gaib itu. Seketika ia teringat pesan ibunya, bila bambu itu bergetar, berarti jiwanya telah menerimamu. Ia meneteskan air mata sambil menggenggam bambu itu erat. Eyang, aku janji, aku takkan biarkan ilmu ini hilang tanpa makna. Aku akan mengajarkannya bukan untuk bertarung, tapi untuk menjaga yang lemah. Seperti yang Eyang lakukan, malam itu, langit Tanah Abang bersih dari awan. Bulan bersinar terang, menerangi makam sederhana itu. Bayu dan Broto melihat dari kejauhan, Arga berdiri di bawah sinar bulan, bambu kuning di tangan, matanya memejam dalam ketenangan. Aura yang dulu pernah mereka rasakan dari Pak Warto kini seolah hidup kembali dalam tubuh pemuda itu. Angin dari timur telah kembali, ucap Bayu pelan. Broto mengangguk sambil menatap langit, air mata menetes di pipinya. Dan dengan itu, legenda belum berakhir, hanya berganti tangan. Pagi itu, Tanah Abang diselimuti cahaya lembut. Matahari menembus selat tenda-tenda biru, menyorot warung bakso hati yang tenang, yang kini tampak berbeda. Di depan warung itu berdiri sosok muda, Arga, mengenakan pakaian putih bersih, wajahnya memancarkan keteduhan yang dulu dimiliki. Eyangnya, Broto duduk di bangku panjang, menatap pemuda itu dengan bangga. Kau sungguh mirip dengan beliau, katanya lirih. Arga hanya tersenyum dan membalas pelan, aku bukan ingin menjadi beliau, Pak. Aku hanya ingin melanjutkan hatinya. Sejak kedatangannya, pasar Tanah Abang terasa lebih damai. Preman-preman yang dulu sering datang kini tak lagi berani berbuat ulah. Bukan karena takut pada kekuatan Arga, melainkan karena wibawa dan ketulusan yang terpancar dari dirinya. Ia sering mengajak mereka makan bersama, berbicara lembut tanpa menghakimi. Eyang bilang, ujarnya pada mereka, kebencian hanya bisa dikalahkan dengan kasih. Satu persatu para preman itu berubah, beberapa bahkan ikut membantu menjaga pasar. Suasana yang dulu penuh ketakutan kini berubah menjadi tempat penuh kehangatan dan gotong royong. Suatu malam, Arga duduk di depan makam Pak Warto. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan bunga Kamboja. Di tangannya, ia memegang bambu kuning warisan eyangnya. Aku sudah menepati janjiku, Eyang, katanya lembut. Aku takkan menggunakan ilmu ini untuk melukai siapapun. Tapi bila kebenaran terinjak, aku akan berdiri di garis depan. Ia menancapkan bambu itu di tanah makam, lalu menunduk. Cahaya bulan jatuh di atasnya, membuat bayangan bambu itu tampak seperti cahaya menembus bumi. Saat itu, angin bertiup lebih kencang, dan entah bagaimana, Arga merasakan kehadiran eyangnya tersenyum dari langit. Beberapa hari kemudian, Arga membuka perguruan kecil di pinggir pasar. Namun bukan perguruan silat biasa. Ia menamainya, Perguruan Raga Wening, sama seperti yang dulu didirikan eyangnya di Kediri. Di sana, ia mengajarkan bukan hanya jurus dan tenaga dalam, tapi juga nilai kesabaran, pengendalian diri, dan kasih. Murid-muridnya datang dari berbagai kalangan, tukang angkut, anak yatim, bahkan mantan preman. Setiap kali mereka berlatih, Arga selalu berkata, kekuatan sejati bukan saat kau bisa menjatuhkan orang lain, tapi saat kau mampu menahan tanganmu sendiri. Bayu sering datang untuk mengajar mengaji di perguruan itu. Broto membantu memasak untuk para murid. Mereka menyaksikan dengan bangga bagaimana warisan Pak Warto tidak hanya hidup, tapi tumbuh menjadi gerakan kebaikan baru. Orang-orang pasar menyebut Arga dengan sebutan, Sang Angin Timur, karena kemunculannya selalu membawa kedamaian, sama seperti eyangnya dulu. Tak ada lagi kekerasan, tak ada lagi pemalakan. Hanya ada semangat saling menolong, dipeluk oleh bayangan sosok tua yang dulu mengubah semuanya. Tahun-tahun berlalu, warung bakso hati yang tenang, kini menjadi tempat ziarah kecil bagi orang-orang dari luar kota. Mereka datang, makan semangkuk bakso, berdoa, lalu pulang dengan hati ringan. Di dinding warung tergantung dua foto berdampingan, Pak Warto dengan senyum teduhnya, dan Arga dengan sorot mata penuh harapan. Di bawah kedua foto itu, tertulis kalimat sederhana, kekuatan tanpa cinta hanya akan melahirkan kehancuran. Tapi cinta tanpa kekuatan, tak akan mampu melindungi siapapun. Suatu sore yang tenang, Arga berjalan menyusuri pasar.
Ia berhenti di titik tempat dulu eyangnya pernah berdiri melawan preman. Ia menutup mata, merasakan embusan angin yang datang dari arah timur. "Terima kasih, Eyang," bisiknya lembut. "Aku tahu kini tugasku menjaga, seperti dulu kau menjagaku dalam doa." Senja memerah di langit Jakarta, seolah langit memberi salam penghormatan terakhir bagi legenda yang tak pernah padam. Di antara cahaya jingga itu, sosok Pak Warto seolah terlihat sebentar, tersenyum damai sebelum perlahan hilang bersama angin. Dan begitulah, kisah tentang tukang bakso dari Kediri yang menjadi legenda Tanah Abang berakhir bukan dengan darah, tapi dengan cinta yang diwariskan lintas generasi. Dunia mungkin berubah, tapi nilai-nilai yang ia tanamkan tetap hidup di hati banyak orang. Pak Warto tidak mati, ia hanya berpindah tempat, dari dunia manusia ke dalam hati mereka yang percaya bahwa kebaikan adalah bentuk tertinggi dari kekuatan. Pesan moral, kekuatan sejati tidak diukur dari seberapa banyak musuh yang bisa dikalahkan, tetapi dari seberapa besar kemampuan kita menahan amarah dan mengubah kebencian menjadi kasih. Ilmu dan kekuasaan tanpa hati hanyalah kehancuran, namun dengan ketulusan, bahkan seorang tukang bakso pun bisa menjadi legenda abadi.